24 jam hari ini. Jembatan di Desa Kebanjati, Kecamatan Pesema Air Keruh, Kabupaten Pelawang hanyut terbawa air Sungai Keruh. Tak hanya jembatan, sawah dan gedung sekolah ikut terendam air. Terjangan air Sungai Keruh di Desa Kebanjati, Kecamatan Pasema Air Keruh terlihat begitu kuat menerjang jembatan. Pondasi jembatan yang baru selesai dibangun ini tak kuat menahan derasnya air sungai akibat curah hujan yang tinggi sejak Senin sore. Akibatnya jembatan tersebut hanyut di bawah air. Selain itu 15 hektar sawah milik warga dan gedung sekolah juga ikut terendam air. Kepala Desa Kebanjati Abu Bakar Sidik menjelaskan pondasi jembatan ini baru dibangun karena sebelumnya jembatan ini sudah beberapa kali hanyut karena masih terbuat dari jembatan kayu biasa. Dia menjelaskan Sungai Keruh di Kecamatan Pasema Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang meluap sejak Senin sore. Saat ini kondisi Sungai Keruh masih bervolume besar akibat hujan deras. Kurang lebih jam 5 sore ini dengan bangunan yang saya rencanakan dengan bangunan dana desa dalam posisi kondisi bentar lagi akan pelaksanaan pengecoran, tapi dengan musibah yang melanda di Desa Kebanjati di Pasema Air Keruh, maka bangunan yang ini diterobos dengan banjir, Pak Camat. Sementara itu, Camat Pasema Air Keruh, Noperman Subhi mengatakan ada 15 hektar sawah milik warga rusak dan gedung SMP di lokasi lain ada 3 jembatan beton juga mengalami rusak akibat disapu Sungai Keruh. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Pemirsa, kerusakan di Jalan Simpang Kabu yang merupakan akses penghubung Kecamatan Ibung dan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara kian memprihatinkan. Soalnya lubang-lubang mulai berderet di jalan itu yang jika terisi air hujan bagaikan kolam ikan. Melihat deretan lubang-lubang besar yang berisi air adalah wajar jika warga dan pengguna jalan sangat mengeluhkan kondisi Jalan Simpang Kabu Muratara tersebut. Soalnya karena kondisi kerusakan jalan yang sudah berlangsung lama itu, kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di daerah itu. Baik itu pengguna jalan maupun mobil-mobil perusahaan yang terbalik saat melintas. Makmun, salah satu masyarakat Desa Sungai Jernih kepada Palembang Express, berharap kerusakan di Jalan Simpang Kabu dapat diperbaiki karena kerusakan tersebut sudah terjadi lama dan kian hari semakin parah dengan banyaknya lubang besar. Diakui Makmun, sudah sering terjadi kecelakaan kendaraan bermotor di jalanan tersebut, seperti beberapa waktu lalu yang menimpa pelajar SMA yang motornya terbalik saat dia ingin mengunjungi wisata Danau Rayo. Untungnya dia sempat memberi pertolongan karena anak itu pingsan di jalan. Hal yang sama juga dikeluhkan Aher, warga Gersik, Desa Kranijaya. Dia mengungkapkan sudah banyak masyarakat mengeluh tentang kerusakan Jalan Simpang Kabu itu yang sampai saat ini belum ada upaya perbaikan. Selain jalan rusak, lanjut dia penerangan juga tidak ada di jalan itu. Akibat tidak adanya penerangan dan jalan yang rusak parah, jelas dia sering pengguna jalan mengalami kecelakaan dan ada juga yang jadi korban tindak kejahatan. Tak jarang lanjutnya antar sopir berkelahi karena tercipat air saat saling berlintas ketika sesudah hujan. Dijelaskannya, banyak pejabat besar kabupaten yang sering melintasi jalan tersebut. Jadi seharusnya mereka sudah tahu kondisi kerusakan di jalan itu yang butuh perbaikan. Masyarakat sangat berharap jalan itu bisa mulus kembali seperti 5 tahun silam, sehingga warga tidak menemui kendala kalau mau pergi siang atau malam hari. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palfresh.com. Puluhan siswa SMA di Kota Palembang berlomba melukis perempuan berbusana adat Sumatera Selatan. Para siswa ini merupakan peserta workshop melukis yang diselenggarakan Museum Basuki Abdullah dan Museum Negeri Sumatera Selatan dengan tema Pesona Perempuan Palembang dalam Lukisan. Sebanyak 50 peserta antusias mengikuti workshop melukis tingkat SMA sederajat sekota Palembang yang mengangkat tema Pesona Perempuan Palembang dalam Lukisan. Kegiatan digelar Museum Basuki Abdullah bekerja sama dengan Museum Negeri Sumatera Selatan, berlangsung di Aula Museum Negeri Sumatera Selatan. Kepala Museum Basuki Abdullah, Meifa Salma, mengatakan kegiatan ini menghadirkan narasumber M. Idris yang merupakan seorang pelukis. Peserta yang dikirim ini adalah peserta yang mempunyai bakat dan minat di bidang seni lukis. Artinya dengan adanya workshop ini, keterampilan-keterampilan dalam melukis yang diajarkan oleh tutor ya akan
bisa digali gitu. Dia harus banyak bertanya. Sementara itu, pelukis mural menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. M. Idris mengatakan objek lukisan adalah perempuan dengan berbusana tradisional Sumatera Selatan. Perempuan Palembang dalam lukisan. Jadi kita memberi materi bagaimana kita menuangkan perempuan yang bersikap itu menjadi identitas khas Palembang. Jadi menunjukkan bahwa karakter perempuan itu seperti ini, yang khas Palembang. Atau dari segi muka, atau dari identitas baju, tradisi atau adat. Reporter Citra Utama, juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera ikut berpartisipasi dalam pameran temporer yang diselenggarakan Museum Negeri Sumatera Selatan. Dalam pameran ini, Monpera memamerkan senjata mesin hasil rampasan Jepang. Berikut laporan reporter Juli Aulia dengan juru kamera Firiansa untuk pemirsa Sumsel 24 jam. Pemirsa Sumsel 24 jam, saat ini saya tepat berada di depan Museum Monpera. Ya, bisa kita lihat bahwa Museum Monpera ini adalah salah satu peserta dari pameran bersama Museum Negeri Sumatera Selatan. Apa saja yang mereka pamerkan? Mari kita wawancarai pengelolanya. Halo, selamat siang Kak Wahyu. Siang. Boleh diceritakan apa saja yang dipamerkan di museum ini, Kak? Bisa. Ini salah satunya, langsung aja, ini salah satunya senjata. Kita ada 3 senjata, itu dari sana ke Cepek, dari situ ke Cepek, yang ini Juki Kanju, yang ini senapan mesin berat. Tahunnya ini dari tahun berapa ya, Kak? Kalau ke Cepek itu dari kisaran tahun 30-an sampai tahun 45-an. Yang ini diproduksinya tahun 32 sampai 1932 sampai tahun 1941. Tapi dipakai terus sampai sekarang, bahkan dipakai. Wah, dalam ajang apa aja Kak ini bisa dipakai, Kak? Dalam perang, salah satunya perang waktu ini Indonesia menghadapi agresi militer dua Belanda, itu dipakai. Bahkan sekarang pun mungkin masih ada sisa-sisa yang kayak gini yang masih dipakai. Kalau yang ini senapan mesin berat, ini produksi tahun 31 sampai hampir sama produksi tahunnya, tahun 31 sampai 41, dan dipakainya ini paling banyak salah satunya ini dari perang Soviet, perang dunia kedua, terus perang Vietnam dipakai Amerika, dan dipakai juga oleh Indonesia waktu perang melawan agresi Belanda tahun 1947. Oh, ini senjata asli dari Indonesia atau bagaimana, Kak? Enggak ada yang asli, ini semuanya seluruhnya ini hasil rampasan dari Jepang. Ya, kalau yang itu tapi buatannya buatan Belanda kalau nggak salah, yang kecepek. Kalau yang ini dua ini dari Jepang semua. Wah. Nggak ada yang, karena Indonesia zaman dulu kan mungkin belum terlalu bisa untuk bisa membuat senjata itu kan. Produksinya juga terbatas dulu kalau Indonesia. Sejarahnya bisa ada di tangan Indonesia gimana nih, Kak? Itu waktu perang menghadapi Jepang itu setiap Indonesia menang itu pasti kan merampas senjata. Itu kurang lebih selama dari tahun 1941 sampai 1945 itu Indonesia kalau menang pasti selalu merampas senjata dipakai untuk perang. Wah, siapa saja sih Kak yang pernah memakai ini? Salah satunya negara-negara yang pernah memakainya itu ya Jepang, terus Cina, Indonesia, dan negara-negara lain banyak juga, khususnya dari wilayah Asia. Wah, ada nggak sih Kak salah satu pahlawan kita yang bisa memakai ini atau yang pernah memakai ini? Banyak, salah satunya mungkin pahlawan Dr. Akagani mungkin pernah memakainya juga, dan banyak lagi pahlawan yang pernah memakainya. Wah. Khususnya senjata yang besar ini. Kak, kalau dilihat ini kan senjatanya senjata mesin, terus terbuat dari besi ya Kak kayaknya. Iya. Kira-kira berapa orang sih yang bisa menggunakan senjata ini? Kalau Juki Kanju khususnya itu kisaran sekitar 3 orang. Kalau yang kecepek ini 1, kalau yang itu 1 bisa. Kalau yang Juki Kanju khusus ini harus 3 orang. Kalau 2 mungkin kurang bisa juga kalau 2. Kalau untuk Juki Kanju ini Kak, fungsi masing-masing orang bertugasnya apa saja Kak?
Salah satunya mungkin yang mau operator utama itu yang menembakkannya. Yang kedua itu kan ini pakai peluru sabuk, peluru yang panjang. Dia bisa juga untuk yang kedua ini bisa untuk memegangi peluru biar biar lebih gampang untuk ditembakkan segala macam. Dan yang ketiga itu untuk mungkin bisa memegangi tripod atau bisa untuk menyiapkan peluru penggantinya. Wah, sangat seru ya kayaknya. Sangat seru. Kak, kalau boleh tahu nih, kenapa hanya benda-benda ini yang dipamerkan di sini? Karena senjata ini bisa dibilang senjata yang memiliki nilai historisnya, terkhususnya di perang agresi 5 hari 5 malam waktu Indonesia Palembang, terkhususnya warga Palembang menghadapi agresi militer Belanda kedua tahun 47. Dan juga ini juga kalau kita lihat ini bisa untuk dengan patung ini khususnya bisa untuk membangkitkan gelora kecintaan kita terhadap Para pahlawan kita. para pahlawan, benar. Kalau untuk di Museum Monpera sendiri ada apa-apa saja Kak yang dipamerkan? Kalau di Museum Monpera itu banyak, selain senjata-senjata ini, patung, kita juga ada lukisan para pahlawan, foto-foto para pahlawan, dan senjata-senjata zaman perang dulu mulai dari zaman Kesultanan juga ada. Salah satunya itu meriam Sunan. Ada juga yang satu angkatan lah bisa dibilang sama yang ini, yaitu meriam-meriam kayak Teki Danto dan yang senjata brand, senjata stand itu ada juga di sana. Wah, terima kasih ya Kak Wahyu untuk waktunya. Sama-sama. Demikianlah wawancara Juli tadi bersama Kak Wahyu dari Museum Monpera. Kalau kalian masih penasaran tentang apa aja yang ada di museum ini, ayo datang ke Museum Negeri Sumatera Selatan. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.